Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah superkonduktor. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai suatu topik penerapan superkonduktor yaitu magnetic levitation atau yang biasa dikenal dengan kereta cepat. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Nahasna Ainun Nurul Ma'rifah, NIM M0219034 yang akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dan konsep fisika pada maglev. Kemudian Nurul Hanan Hananianaf dengan NIM M0219068 akan menjelaskan mengenai keunikan dan keunggulan serta kelemahan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam sebuah maglev. Kemudian Putri Lestari dengan NIM M02200667 akan menjelaskan mengenai perkembangan dan insiden yang pernah terjadi. Kemudian Sadam Rizky Arafi dengan NIM M0219077 akan menjelaskan mengenai komponen penyusun dalam sebuah maglev. Dan Wiwin Dwiana NIM M02199093 akan menjelaskan mengenai sejarah dari magnetic levitation. Sejarah awal perkembangan magnetik levitasi. Awal pertama dari magnet levitasi dapat ditelusuri kembali ke penemuan John Michell pada tahun 1750, di mana ia melihat tolakan dua magnet ketika kutub yang sama masing-masing disatukan. Di awal tahun 1990-an, Robert Carter, seorang ilmuwan roket Amerika, mengusulkan bentuk perjalanan tanpa gesekan. Ia menuliskan karya tulisnya yang menguraikan bagaimana magnet dapat digunakan untuk melayangkan kereta di atas lintasan. Beberapa tahun kemudian, insinyur Prancis Emile Besselet melakukan percobaan di mana ia mengangkat plat dari aluminium konduktor di atas kumparan yang dieksitasi dengan arus fase tunggal 60 Hz. Ia memanfaatkan arus pusaran yang dibentuk oleh arus bolak-balik untuk menghasilkan gaya tolak pada kereta melalui hukum Lenz. Sedikit perkembangan lebih lanjut dilaporkan pada tahun 1922 oleh Hermann Kemper yang mendemonstrasikan metode non-kontak pertama untuk menggantungkan objek dengan gaya magnet yang menarik secara stabil. Penemuannya kemudian dianugerahi paten pada tahun 1934 dan menjadi dasar untuk sistem berbasis gaya atraktif modern. Perkembangan teknologi ini sempat terjadi lama dan diperbarui kembali pada tahun 1960-an dengan dimulainya penelitian propulsion motor linear dan sistem non-kontak. Di tahun 1966, James Powell dan Gordon Denby mengusulkan sistem praktis pertama untuk transportasi levitasi secara magnetis, menggunakan magnet superkonduktor yang terletak pada kendaraan yang bergerak untuk menginduksi arus dalam loop aluminium normal pada gateway. Powell dan Denby kemudian mengembangkan penemuan maglev baru yang menjadi dasar untuk sistem M200 generasi kedua mereka. Atas karyanya tersebut, Powell dan Denby dianugerahi Medal Franklin Benjamin 2000. Dilanjut pada tahun 1969 oleh grup dari Stanford yang bernama Atomic International and Sandia mengembangkan konsep Continuous Seed Gateway. Kemudian studi levitasi elektrodinamis menggunakan magnet superkonduktor dimulai secara resmi pada tahun 1970. Dengan kemajuan elektronik solid state dan juga sistem elektromekanis serta kemajuan dalam pembangkit listrik, membuat maglev menjadi suatu tujuan yang dapat dicapai. Penelitian tentang sistem propulsi maglev difokuskan pada motor induksi linear atau LIMS, dan di tahun 1972, eksperimen propulsi LIMS berhasil menjalankan levitasi. Selanjutnya yaitu perkembangan maglev hingga saat ini. Sebelum adanya magnetic levitation, terjadi perkembangan kereta dari dimulai konvensional, kemudian beralih ke kereta monorail, kemudian beralih ke kereta bawah tanah hingga akhirnya yang dikembangkan saat ini yaitu kereta magnetic levitation. Sebelum itu, terdapat juga perkembangan magnetic levitation dari masa ke masa yang dimulai dari negara Jepang pada tahun 1964 dengan maglev itu kecepatan 210 km per jam, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1996 yaitu dengan kecepatan 443 km per jam hingga akhirnya pada tahun
hingga tahun 2003 dinobatkan Jepang itu mempunyai kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 581 km per jam. Kemudian disusul negara Jerman, yaitu pada tahun 1990-an, kereta magnetic levitation dengan kecepatan 280 km per jam, dan pada tahun 2000-an dengan kecepatan 550 km per jam. Hingga akhirnya yang sekarang ini sedang dikembangkan yaitu oleh negara Cina pada tahun 2000 mengadaptasi dari kereta maglev Jerman. Kemudian pada tahun 2010 maglev yang dibuat oleh Cina itu mempunyai kecepatan 430 km per jam. Hingga pada tahun 2021 kereta maglev dengan kecepatan tertinggi dinobatkan pada buatan negara Cina yaitu kecepatan 600 km per jam. Selanjutnya, bagaimana sih sebuah maglev itu dapat bekerja? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa maglev merupakan kependekan dari magnetic levitation. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu magnetic dan levitation, yang merupakan salah satu teknologi baru yang dipelopori oleh Brookhaven National Laboratory yang diperkenalkan oleh James Powell dan juga Gordon Denby dan menerima paten pertamanya pada tahun 1960-an untuk desain kereta api cepat yang menggunakan magnet. Nah, lucunya, ide ini berawal dari pikiran Powell pada saat beliau duduk di tengah kemacetan lalu lintas dan berpikir pasti ada cara lain yang lebih efektif untuk bepergian di darat, alih-alih menggunakan mobil ataupun kereta api yang memiliki tingkat kemacetan yang besar. Nah, di sini, maka ia berpikir untuk memanfaatkan magnet superkonduktor untuk membuat gerbong kereta melayang. Nah, sebagai seorang maglev expert, James Powell mengatakan bahwa with maglev there is no driver. Jadi dengan maglev tidak diperlukan seorang sopir pun, dan the vehicles have to move where the network sends them, and that's the basic of physics. Jadi ini merupakan salah satu implementasi dasar dari hukum-hukum fisika. Kita lihat prosesnya dalam sebuah maglev itu terdapat dua kunci fenomena, yaitu yang disebut dengan levitation dan propulsion. Levitation merupakan fenomena di mana rel melakukan tolakan dan mendorong kereta ke atas, sehingga maglev itu sering disebut sebagai kereta melayang karena terdorong oleh tolakan magnet tersebut. Kemudian fenomena yang kedua yaitu yang disebut dengan propulsion, di mana rel melakukan tolakan dan mendorong kereta ke depan. Selain itu, kutub-kutub yang berlawanan menarik kereta ke depan, sehingga kereta itu selain melayang, dia juga bisa bergerak maju. Nah, di sini adalah kunci dari bergeraknya sebuah maglev. Kemudian, salah satu yang penting dari sebuah maglev adalah levitasi. Levitasi berasal dari kata levitas yang berarti ringan, yaitu suatu fenomena pengapungan objek yang terlihat bebas kontak di udara atau vakum. Nah, levitasi ini bentuknya bermacam-macam ya, bisa berupa levitasi aerodinamik, akustik, optik, maupun yang ada di maglev itu disebut dengan levitasi magnetik. Nah, ini levitasi magnetik ini digunakan luas dalam pengembangan transportasi darat super cepat, contohnya maglev. Sebenarnya apa sih? Bagaimana sih fisika yang terdapat dalam sebuah maglev? Nah, hal ini berawal dari adanya kesulitan dalam mencapai levitasi magnet yang stabil yang disorot oleh teorema Earnshaw, disebut dengan teorema Earnshaw pada tahun 1842, yang kemudian menghasilkan suatu fakta bahwa partikel tidak dapat memiliki posisi kesetimbangan yang stabil jika berinteraksi dengan gaya-gaya yang bervariasi dengan kebalikan dari kuadrat jarak antara gaya-gaya tersebut. Nah, di sini karena gaya magnet dan gaya gravitasi bumi itu berbentuk kuadrat terbalik, maka teorema ini menyiratkan bahwa ada ketidakstabilan dalam satu arah ketika gaya-gaya tersebut berinteraksi. Contohnya ketika kereta itu akan berjalan seperti itu. Nah, kemudian misalkan suatu kasus sederhana di mana sebuah partikel dengan dipol magnet konstan M ditempatkan di sebuah medan magnet luar, diasumsikan bahwa massa partikel adalah MP dan memiliki energi potensial gravitasi sebesar MPGZ, maka jumlah energi bersih yang diberikan oleh dipol medan magnet tersebut adalah ditunjukkan oleh persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini kemudian dapat dicari stabilitas Laplace-nya untuk energi potensial yang ditunjukkan oleh persamaan 2. Kemudian jika kita mengasumsikan M sama dengan KB, adalah konstanta positif untuk bahan paramagnetik dan konstanta negatif untuk bahan diamagnetik, maka persamaan dari persamaan 2 ini akan diperoleh persamaan 3 dan juga persamaan 4. Nah, di sini sesuatu yang menarik terjadi ketika di persamaan 4 ini, bahwa untuk
medan magnetostatik yang ditunjukkan oleh persamaan yang tertera ini, maka akan diperoleh persamaan 5. Dan di sini kita dapat melihat bahwa pada bahan paramagnetik, Laplacian energi potensial tidak akan pernah positif, karena seperti yang kita ketahui di awal, bahwa untuk bahan paramagnetik itu nilai konstantanya lebih dari 0. Nah, sehingga hanya ada titik energi maksimum dan tidak ada keseimbangan. Nah, sedangkan untuk bahan diamagnetik, maka Laplacian energi potensialnya selalu positif karena nilai konstantanya adalah kurang dari 0. Maka bahan diamagnetik ini memang bertentangan dengan teorema Earnshaw bahwa magnetisasinya tidak konstan tetapi bergantung pada medan magnet luar dan momen magnetnya berlawanan dengan medan magnet luar. Nah, di sini superkonduktor merupakan salah satu bahan dari diamagnetisme ini, sehingga dengan penggunaan superkonduktor maka suatu maglev itu dapat seimbang seperti itu karena merupakan salah satu jenis dari diamagnetisme, sehingga stabilitasnya dapat tercapai. Jadi maglev itu dapat bergerak seimbang seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah maglev. Jadi syaratnya itu yang pertama, medan magnetnya itu harus lebih besar dari 0 agar levitasinya dapat tercapai. Ya, ini memang sangat dasar sekali ya. Memang harus ada medan magnet gitu agar si kereta itu dapat bergerak dan juga melayang. Elektromagnetiknya juga perlu dirancang agar arusnya itu menggunakan umpan balik posisi dari objek yang akan diangkat untuk mencapai suspensi yang stabil. Jadi agar seimbang seperti itu. Kemudian beberapa metode penginderaan juga harus digunakan seperti sensor optik, sensor efek Hall, atau sensor magnetik. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika kita melihat dari sisi arusnya, ada yang disebut dengan eddy current repulsion, yaitu arus yang bervariasi waktu pada coil menghasilkan medan magnet yang bervariasi waktu juga, sehingga dikenal dengan arus eddy atau hukum Lenz. Nah, di sini sebuah superkonduktor yang bergerak di atas magnet permanen, maka ada gaya magnet permanen yang membatasi gerakan konduktor dan gaya tolak yang dihasilkan. Nah, gaya-gaya ini biasanya agak kecil pada konduktor yang bergerak, tetapi elektromagnet yang berbasis superkonduktor menghasilkan medan magnet yang besar dan karenanya gaya tolaknya juga besar. Nah, di sini propulsi ini disediakan oleh motor induksi linear yang terdapat dalam maglev atau motor sinkron linear yang umumnya diletakkan di lintasan keretanya itu. Nah, kereta itu memiliki permukaan konduktor dan atau kumparan sekunder dan lintasan memiliki elektromagnet atau kumparan primer dan sebaliknya. Sehingga gaya tolaknya tuh cukup untuk melayang hanya untuk melayang ketika kendaraannya mencapai kecepatan tertentu dan karenanya roda digunakan sampai kecepatan itu tercapai. Jadi sebelum kecepatan itu tercapai maka digunakan roda terlebih dahulu gitu. Kereta maglev memiliki magnet superkonduktor di sisinya dan berjalan di dekat jalur pemandu ini. Saat kereta melaju dengan kecepatan tinggi, magnet superkonduktor di setiap sisi kereta akan menginduksi arus pada kumparan. Kemudian kita masuk ke bagian komponen dari penyusun maglev. Komponen dua jenis utama dalam sistem rail sistemnya. Yang pertama itu ada electrodynamic suspension atau EDS, di mana EDS ini menggunakan gaya tolak antara dua medan magnet untuk mendorong kereta menjauh dari rel. Kemudian jenis yang kedua ada electromagnetic suspension atau EMS, menggunakan gaya magnetik yang menarik dari magnet di bawah rel untuk mengangkat kereta ke atas, di mana dapat dilihat dari gambar, di mana dari elektromagnetik maglev menggunakan medan magnetik untuk mendorong keretanya menjauh dari rel, dan di elektromagnetiknya untuk mengangkat di bagian bawah relnya. Next. Kemudian kita masuk lebih detail ke electrodynamic suspension, di mana di electrodynamic suspension pada rel maupun kereta memberikan medan magnet sehingga kereta diangkat oleh gaya tolak antara medan magnet ini. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat di kutub selatan dan kutub utara, dan terdapat juga magnet bagiannya. Gaya tolak menolak di trek membuat medan magnet yang diinduksi di kabel atau konduktor lainnya di trek tuh. Kemudian kita masuk ke electromagnetic suspension. Di dalam sistem EMS ini, kereta melayang di atas
rel baja, sementara elektromagnetik melekat pada kereta dengan orientasi ke rel dari bawah. Dapat dilihat pada gambar di mempertahankan kereta pada jarak yang konstan dari lintasan, di mana kumparan propulsi pada gateway digunakan untuk memberikan gaya pada magnet di kereta dan membuat kereta bergerak maju. Lebih detail di electromagnetic suspension, di mana kumparan yang memberikan gaya secara efektif merupakan motor linear, di mana arus bolak-balik yang mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet yang terus berubah yang bergerak maju di sepanjang lintasan, di mana frekuensi arus bolak-balik ini disinkronkan agar sesuai dengan kecepatan kereta. Kemudian ada pro dan kontra dari perbedaan teknologi ini. Pada EMS, pemilihan antara kendaraan dan gateway harus terus dipantau dan diperbaiki oleh sistem komputer untuk menghindari tabrakan karena sifat tarik-menarik elektromagnetik yang tidak stabil. Nah, dalam IDS ini eh, kita harus menggunakan suatu pelindung yang tinggi karena kendaraan harus beroda untuk superkonduktor suhu dalam kecepatan yang rendah. Karena sistem permil magnet on-board-nya akan didinginkan dengan biaya yang masih dianggap mahal, di mana sistem nitrogen cair murah belum keluar pada fase prototipe ini. Sehingga di sini pada sistem IDS memerlukan roda karena pada suhu yang rendah kereta belum bisa melayang. Kemudian ada sistem di induct rack system, di mana pada induct rack system ini terdapat fail safe suspension, di mana fail system ini tidak memerlukan tenaga baik untuk roda ataupun trek untuk mengaktifkan magnet, di mana medan magnet adalah segmen yang bergerak ketika terlokalisasi di bawah kereta, di mana dapat menghasilkan kendaraan yang berhenti. Kemudian ide pada permanen medan IDS ini, medan magnetnya mungkin terbukti lebih hemat biaya daripada elektromagnetik. Kemudian pada bagian propulsion, di mana pada sistem IMS dapat menyediakan levitasi dan propulsi menggunakan motor linear onboard, di mana pada sistem IDS hanya dapat mengangkat kereta menggunakan magnet di atas kereta sehingga tidak mendorong ke depan. Dengan demikian, kendaraan membutuhkan beberapa teknologi lain untuk propulsi, di mana motor linear yang dipasang di trek adalah salah satu solusinya. Untuk jarak jauh, di mana biaya koil propulsi bisa menjadi penghalang, di mana baling-baling atau mesin jet dapat digunakan di sini. Dan pada bagian stability, di mana bantalan magnet statis hanya menggunakan elektromagnet dan permagnet tidak stabil, seperti yang dijelaskan di teorema Shaw, di mana sistem EMS mengandalkan stabilisasi elektronik aktif. Sebab itu, secara konstan mengukur jarak bantalan dan menyesuaikan arus elektromagnet yang disesuai. Kemudian pada bagian superconducting magnet dari maglev test line, di mana pada SCM ini memiliki elemen inti dari maglev superkonduktor, di mana pada 2 SCM dipasang pada setiap buginya. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana setiap SCM dari maglev test line terdiri dari 4 kumparan SC, di mana SCM ini memiliki keandalan tinggi dan daya tahan yang tinggi, di mana di salah satu ujung tangki adalah lemari es onboard yang terpasang secara integral yang berfungsi untuk mencairkan kembali gas helium diuapkan oleh penyerapan panas biasa dan gangguan eksternal selama perjalanan. Kemudian di electrical facilities dari maglev test line, di mana inverter yang dipasang di gardu induk untuk konversi daya adalah fasilitas untuk mengubah daya yang dipasok dari perusahaan utilitas pada frekuensi komersial menjadi salah satu frekuensi yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api. Next. Kemudian boarding facilities dari MTL, di mana dalam operasi maglev untuk melindungi penumpang dari medan magnet
magnet SCM, fasilitas boarding menyerupai bridge di bandara dipasang di peron sehingga penumpang dapat naik atau turun dengan aman. Di mana pada ini adalah gambar dari test platform atau extended type salah satu tipe. Kemudian next, ini adalah tipe lain dari boarding facilities di mana struktur ini terdapat 3 sisi yang terdiri dari lantai dan 2 dinding samping, di mana pada platform ini dapat berputar 90 derajat dan dapat membuat lorong. Next. Kemudian ada bagian gateway dari maglev, di mana gateway ini terdiri dari struktur yang sesuai dengan tracks konvensional dan ground coil yang sesuai dengan motor kereta yang digunakan. Nah, pada gateway terdapat ground coil, di mana tiap ground coil memiliki metode pemasangan masing-masing, di mana terdapat 3 metode, di mana yang pertama adalah beam method, panel method, dan direct attach method, di mana ground coil pada bagian hijau dibedakan dari beam method dibedakan dari track konvensional dan ground coil-nya. Kemudian pada panel dapat dilihat dan di direct attach itu dijadikan satu dari coil ground dan tracknya. Next. Kemudian di turnout facilities dari maglev, di mana terdapat 2 tipe, di mana high speed tipe pada gambar berikut dan low speed tipe pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan maglev. Untuk keunggulannya, yang pertama, bisa melayang di atas rel. Yang kedua, perawatannya yang lebih murah daripada kereta pada umumnya. Hal ini disebabkan pada kereta umum yang menggunakan roda. Roda ini harus diperbaiki atau diganti pada waktu yang tertentu. Lain halnya dengan maglev. Maglev tidak atau hampir tidak menggunakan roda, sehingga biaya perawatan atau perbaikan bisa dikurangi. Kemudian keunggulan yang ketiga, yaitu tidak terpengaruh dengan kondisi rel. Maglev sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi rel. Dengan tidak adanya roda, maka tidak ada variabel pengaruh dari gaya gesek dengan jalur. Sehingga pada kereta maglev, gangguan dari kondisi cuaca bisa dihilangkan. Kemudian yang keempat, itu tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Dari segi efisiensi, saat kereta umum memiliki energi yang hilang dari gaya gesek roda dan gaya gesek udara, gesekan yang terjadi pada maglev hanya udara dan tarikan elektromagnet yang nilainya cukup kecil. Kemudian yang kelima, yaitu kecepatan kereta yang fantastis. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam, jauh lebih cepat dari kereta biasa. Kemudian, keunggulan yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Kereta maglev tidak melakukan pembakaran seperti kereta pada umumnya. Untuk kelemahan maglev, yaitu yang pertama, ada menimbulkan suara yang bising. Dalam salah satu studi, suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dengan kereta konvensional biasa lebih bising, sekitar 5 desibel atau 78%-nya. Kemudian yang kedua, tidak dapat menggunakan rel kereta umum. Hal ini menyebabkan rel harus diganti atau dibuat yang baru. Hal ini tentu membuat biaya awal maglev menjadi sangat mahal dan membuat pembangunan maglev perlu dipikirkan ulang. Selanjutnya yaitu insiden yang pernah terjadi. Next. Insiden yang terjadi terdapat di beberapa negara, yaitu antara lain Jepang, Jerman, dan juga China. Pada Jepang terjadi ketika 27 Oktober 2021 di Toyota Nagano, Jepang, dikarenakan terowongannya yang runtuh. Kemudian terjadi juga pada 16 Maret 2022 yang diakibatkan karena gempa bumi. Selain itu, terjadi juga di negara Jerman pada tanggal 22 September 2006 yang diakibatkan karena tabrakan dengan kereta maglev lain. Kemudian, selain itu juga terdapat insiden di negara Cina, yaitu pada Juli 2011, dikarenakan kesalahan desain yang mengakibatkan 40 korban meninggal dunia, dan baru ini terjadi juga di Cina pada tanggal 4 Juni 2022 yang dikarenakan karena kondisi cuaca yang buruk sehingga mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 8 orang terluka. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.
Next, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.